Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang huruf tegak bersambung. Semoga presentasi ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, saya sebelumnya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Siti Eka Fadila, Siti Nur Khalifah, Rizky Kuntowibisono, Reza Agustina. Rencana pelaksanaan pembelajaran. A. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menulis huruf tegak bersambung dengan benar, rapi, dan terbaca melalui kegiatan mengamati, menebalkan, serta menulis huruf dan kalimat dalam tulisan tegak bersambung. B. Indikator. 1. Mengidentifikasikan bentuk tegak bersambung. 2. Memahami bedanya antara huruf cetak dan huruf tegak bersambung. 3. Menulis kata dan kalimat dengan huruf tegak bersambung secara mandiri. 4. Mengevaluasi kesalahan tulis mereka sendiri. 5. Membuat proyek tulis tegak bersambung berupa kartu ucapan dan poster motivasi. C. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasikan serta membedakan antara huruf tegak bersambung dan huruf cetak berdasarkan ciri-cirinya. 2. Peserta didik dapat menulis kata dan kalimat menggunakan huruf tegak bersambung dengan teknik yang sesuai. D. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran PJBL. Metode pembelajaran dibagi menjadi 2. 1. Diskusi kelompok dan demokratif. E. Profil kelulusan. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penelaahan kritis, kreativitas, kolaborasi. Kegiatan pembelajaran. 1. Kelas dibuka dengan mengucapkan salam berdoa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran peserta didik. 2. Guru memberikan pertanyaan formatif. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memperkenalkan proyek yang akan dikerjakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah. Di sini saya akan membahas pengertian huruf tegak bersambung. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung adalah bentuk tulisan tangan di mana setiap huruf dalam satu kata dihubungkan dengan garis sambung tanpa terputus. Tulisan ini sering digunakan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus, mempercepat proses menulis, serta meningkatkan keterbacaan tulisan. Tujuan pembelajarannya dibagi menjadi 4. Setelah memahami materi ini, diharapkan peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi bentuk huruf yang terhubung secara vertikal, yang kedua meningkatkan huruf vokal serta konsonan dengan tepat, yang ketiga membuat kata-kata sederhana dengan menggunakan huruf yang terhubung, yang terakhir menuliskan kalimat singkat dengan rapi dan jelas. Sekarang perhatikan contoh huruf tegak bersambung dari A sampai Z. Huruf tegak bersambung memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada saling terhubung. Setiap huruf dalam satu kata ditulis bersambung tanpa terputus. Yang kedua, berbentuk miring atau melengkung. Garis tulis cenderung lebih halus dan melengkung. Yang ketiga, lebih rapi dan estetis, membantu meningkatkan keterampilan motorik halus anak. Dan yang terakhir, menggunakan garis dasar menulis, untuk menjaga keselarasan huruf agar tidak naik turun. Belajar huruf tegak bersambung memiliki banyak manfaat. Yang pertama, ada melatih koordinasi tangan dan mata. Yang kedua, membantu meningkatkan keterampilan menulis dengan rapi. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan kreativitas dalam menulis. Teknik dasar saat menulis huruf tegak bersambung. Yang pertama, pegang pensil dengan posisi yang nyaman dan stabil. Yang kedua, mulai menulis dengan tekanan ringan dan gerakan halus. Yang ketiga, perhatikan arah garis dan lengkung pada setiap huruf. Yang keempat, letih dengan menambahkan garis huruf tegak bersambung. Langkah-langkah huruf tegak bersambung dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengamati contoh huruf tegak bersambung. Yang kedua, menebalkan huruf tegak bersambung. Yang ketiga, menulis kata-kata sederhana dalam huruf tegak bersambung. Yang keempat, menyusun kalimat dengan huruf tegak bersambung. Yang kelima, membuat proyek kreatif berupa kartu ucapan atau poster dengan tulisan tangan tegak bersambung. Sekarang, perhatikan contoh huruf tegak bersambung dari A sampai Z. Perhatikan bagaimana setiap huruf ditulis dengan garis yang menyambung. Kalian bisa mengikuti huruf tegak bersambung saat berlatih menulis.
Nah, coba perhatikan kartu huruf yang Ibu tunjukkan. Setiap huruf memiliki contoh gambar dan nama benda. Misalnya huruf A untuk apel, B untuk bunga, C untuk cicak, dan seterusnya sampai Z untuk zebra. Kartu ini membantu kita mengenal bentuk huruf tegak bersambung dengan lebih mudah dan menyenangkan. Ayo belajar menulis huruf tegak bersambung. Tujuan pembelajaran setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, mengidentifikasi serta membedakan bentuk huruf tegak bersambung dengan huruf cepak berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, menulis kata dan kalimat menggunakan huruf tegak bersambung dengan teknik yang sesuai. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan menulis dengan menerapkan huruf tegak bersambung dalam proyek kreatif. Yang keempat, menilai dan memperbaiki kesalahan dalam tulisan tegak bersambung agar lebih rapi dan terbaca dengan jelas. Terakhir, merancang dan menyusun proyek tulisan tegak bersambung dalam bentuk kartu ucapan atau poster motivasi dengan kreatif dan rapi sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Kegiatan 1, menambahkan huruf tegak bersambung. Ayo kita berlatih menulis huruf tegak bersambung. Perhatikan penjelasan dari guru, kemudian tabelkan huruf-huruf tegak bersambung di bawah ini ya. Kegiatan 2, ayo belajar menulis huruf tegak bersambung. Petunjuk kerja. Yang pertama, bacalah setiap kalimat yang tersedia dengan saksama. Yang kedua, perhatikan contoh tulisan tegak bersambung pada kalimat pertama. Yang ketiga, tulis ulang setiap kalimat pada garis yang tersedia menggunakan huruf tegak bersambung. Yang keempat, pastikan tulisan rapi, sejajar dengan garis bantu, dan mudah dibaca. Yang kelima, setelah selesai, periksa kembali tulisannya memastikan tidak ada kesalahan. Yang keenam, jika sudah benar dan rapi, tunjukkan hasil pekerjaan pada guru untuk dinilai. Yang ketujuh, perbaiki jika masih ada kesalahan dan tingkatkan keterampilan menulis tegak bersambung. Mengasah keterampilan huruf tegak bersambung. Tulis ulang kalimat di bawah ini menggunakan huruf tegak bersambung ya. Pastikan tulisan kalian rapi dan konsisten. Kegiatan 3, proyek kreatif menulis. Petunjuk kerja. Yang pertama ada bentuk kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Yang kedua ada diskusikan dan bentuk proyek yang akan dikerjakan. Yang pertama, membuat kartu ucapan. Contohnya seperti kartu ucapan ulang tahun, hari ibu, atau perayaan lainnya. Yang kedua, membuat poster sederhana dengan pesan inspiratif dalam huruf tegak bersambung. Yang ketiga, tentukan tema dan isi teks yang akan ditulis dengan huruf tegak bersambung. Yang keempat, tentukan desain dan hiasan agar hasil karya lebih menarik. Yang terakhir, tulisan teks dengan huruf tegak bersambung secara rapi dan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Eka Fadila dengan NIM 858197791. Kali ini saya akan membahas tentang refleksi. Berilah tanda centang pada kolom yang menggambarkan perasaan kalian. Nomor 1, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Berilah tanda centang pada kolom senang, sangat senang, sedih, dan tidak senang. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat mengerjakan tugas yang diberikan guru? Berikan tanda centang pada kolom senang jika kalian senang, berikan tanda centang pada kolom sangat senang, dan sedih, dan tidak senang. Yang kedua, kamu dapat menyampaikan masukan tentang pembelajaran hari ini dan saran untuk pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya ada asesmen formatif, kriteria dan rubrik penilaian. Menebalkan huruf tegak bersambung. Kriterianya kejelasan, skor 1 jika baik, skor 2 cukup baik, skor 3 mahir, dan skor hasil. Yang kedua ada teknik penulisan yang benar, yang ketiga ada ketepatan garis. Di bawahnya ada jumlah skor dengan total nilai yang diperoleh dari jumlah skor yang diperoleh dikali 100 jumlah skor maksimal. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal mencapai skor 2 dari setiap kriteria penilaian. Jika ada minimal satu kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Berikutnya ada nama, menebalkan huruf tegak bersambung dengan kriteria kejelasan, teknik penulisan yang benar, dan ketepatan garis. Rencana tindak lanjutnya yang pertama ada remedial. Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat diajak berdiskusi mengenai kesulitan yang dihadapi dan diberikan oleh pendamping personal.
Yang kedua, tindak lanjut, yaitu peserta didik yang sudah melampaui tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat diberi tantangan yang lebih tinggi dalam menulis kalimat huruf tegak bersambung. Selanjutnya ada asesmen formatif, kriteria dan rubrik penilaian menebalkan huruf tegak bersambung dengan kriteria kejelasan, teknik penulisan yang benar, dan ketetapan garis. Selanjutnya ada jumlah skor dan nilai yang didapat dari jumlah skor yang diperoleh dikali 100 jumlah skor maksimal. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal mencapai skor 2 dari setiap kriteria penilaian. Jika ada minimal satu kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik dapat diperbaiki. Selanjutnya ada nomor, nama, menulis kalimat huruf tegak bersambung dengan kriteria kejelasan penulisan, jarak penulisan, dan kelengkapan huruf. Rencana tindak lanjutnya yang pertama ada remedial. Peserta didik yang belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat diajak berdiskusi mengenai kesulitan yang dihadapi dan diberikan pendamping personal. Yang kedua ada tindak lanjut, yaitu peserta didik yang sudah melampaui tujuan pembelajaran dapat diberi tantangan yang lebih tinggi dalam menulis kalimat huruf tegak bersambung. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Kunto Wibisono. Di sini saya akan membahas tentang lembar evaluasi mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, di sini terdapat 10 soal. Yang pertama yaitu huruf tegak bersambung memiliki ciri utama dibandingkan dengan huruf cetak, yaitu jawabannya itu A, bentuknya lebih besar. Yang kedua, perbedaan utama antara huruf cetak dan huruf tegak bersambung adalah huruf tegak bersambung saling menyambung sedangkan huruf cetak terpisah. Dan ketiga, huruf berikut yang ditulis dalam tegak bersambung adalah jawabannya C, yaitu tersebut. Dan yang keempat, tulisan yang benar dalam huruf tegak bersambung untuk kata buku adalah jawabannya yaitu A. Dan kelima yaitu kalimat berikut yang benar jika ditulis dalam huruf tegak bersambung adalah D. Ibu pergi ke pasar, seperti berikut. 6. Jika ada huruf yang kurang terbaca dalam tulisan tegak bersambung, cara memperbaikinya adalah jawabannya yaitu B, menyambungkan kembali huruf yang terputus. Dan ketujuh, saat menulis huruf tegak bersambung, faktor paling penting yang harus diperhatikan agar tulisan rapi adalah C, jawabannya menjaga jarak antara huruf agar proporsional. Dan ke-8, salah satu contoh proyek yang bisa dibuat dengan huruf tegak bersambung adalah jawabannya yaitu D, nota belanja. Dan yang ke-9, poster yang menggunakan huruf tegak bersambung sebaiknya berisi jawabannya yaitu A, angka dan rumus matematika. Dan terakhir yaitu 10, salah satu keunikan proyek tulisan tegak bersambung adalah yaitu jawabannya B, memiliki kesan lebih personal dan artistik.